Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Puji Tuhan. Semoga semuanya selalu sehat dan diberkati Tuhan ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita datang ke hadirat Tuhan dalam ibadah kaum perempuan GKP Sadan. Mari kita siapkan pujian pembuka dengan pujian Selamat Sore Bapa. Selanjutnya kita akan menaikkan doa syukur kita sebagai persembahan kita kepada Tuhan atas segala kasih karunia-Nya. Dan sekalian kita juga akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita berdoa. Selamat sore Allah Bapa, selamat sore Tuhan Yesus Kristus, dan selamat sore Roh Kudus. Puji dan syukur tak henti-hentinya kami naikkan ke hadirat-Mu atas segala kasih, atas segala hal yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami bersyukur atas kehidupan ini Bapa. Kami bersyukur atas keluarga kami. Kami bersyukur atas segala yang kami rasakan. Ya Bapa, inilah kami. Kami akan datang menghadap di hadirat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskanlah kami Bapa, ampunilah kami, dan layakkanlah kami untuk kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Berfirmanlah Bapa, kami sedia untuk mendengarkannya. Amin. Ibu yang dikasih Tuhan, bacaan kita pada sore hari ini terambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Dengan judul perikop, nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Saya akan membacakan ayat yang ganjil. Saya mohon ibu-ibu untuk membacakan ayat yang benar. Ayat pertama. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba
dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikianlah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, firman yang telah kita baca bersama. Berbahagialah kita semua yang senantiasa mau belajar mendengarkan firman Tuhan dan belajar untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, untuk renungan pada sore hari ini bertema apa adanya atau ada apanya. Untuk mengawali renungan pada saat ini, mungkin izinkanlah saya untuk bertanya ya kepada ibu-ibu yang hadir di sini. Mohon maaf ini ibu-ibu, apakah dulu ibu-ibu pernah muda semuanya? Pernah ya. Sekarang saja masih kelihatan cantik-cantik. Apalagi dulu ya, mungkin 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu pasti lebih cantik, lebih segar, mungkin lebih langsing ya. Bu Frida dulu mudanya usia 20 tahun yang lalu, kira-kira berat badannya berapa kilo kalau boleh tahu? Ya, mungkin bisa separuhnya dari sekarang ya. Ya. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita boleh sedikit ya membuka kembali memori kita di masa muda kita. Masa-masa kita mungkin merasa masih muda, masa-masa kita mungkin merasa masih cantik kali ya. Ya, masih seger, masih sehat, lebih sehat dari sekarang dan sebagainya. Dan masa-masa di mana kita ingin mencari pasangan hidup. Sebagai wanita timur, ibu-ibu ya, mungkin sikap kita sebagai seorang wanita banyaknya sih kalem-kalem ya. Di sini pasti kalem-kalem semuanya. Amin ya. Ya, mungkin sebagai wanita timur kita tidak seberani atau seagresif wanita di negara-negara barat kali ya. Apakah di sini ada yang pernah berani menembak duluan? Bu Mary, Ibu Mary menembak Pak Kris duluan menyatakan cinta? Iya. Ada ya mungkin ya. Ada yang berani, ada yang tidak. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, namun mungkin sebagian besar dari kita tidak berani ya, atau mungkin tidak mempunyai keberanian sebesar itu. Mungkin kita hanya lirik-lirik saja, kita lihat kanan kiri saja, dan kita mungkin hanya memendam di dalam hati, ya kira-kira mana ya yang seret dengan hati kita. Nah, biasanya secara tidak kita sadari ibu-ibu, kadang kita mempunyai standar khusus untuk mencari seorang pasangan. Ya, misalnya mungkin kita punya syarat-syarat yang walaupun mungkin itu ada di dalam hati kita saja atau di dalam pikiran kita saja. Ya, seiman pasti. Atau mungkin kita ingin mencari pasangan hidup yang misalnya berasal dari suku yang sama, atau mungkin kita ingin cari pasangan hidup karena merasa pendek nih, ingin cari yang tinggi misalnya ya. Ya. Atau mungkin kita mencari ingin yang sama ya, atau ada ibu-ibu yang mencari yang lebih pendek ya, dan sebagainya ya. Atau mungkin ada ibu-ibu nih, misalnya Ibu Mary Kanikir mencari pengen yang tinggi, besar, gagah, berkumis, dan sebagainya ya, maco ya, dan sebagainya. Banyak ya ibu-ibu mungkin waktu itu kategori-kategori atau syarat-syarat yang ada di dalam hati kita, ada dalam pikiran kita. Oh mungkin saya pengen yang orangnya rajin, yang orangnya mau kerja apa saja tidak gengsian, atau mungkin yang
dia kelihatan mapan dan sebagainya dan sebagainya. Mungkin banyak sekali syarat yang ada di dalam hati kita. Kita mendapatkan yang terbaik, kita mendapatkan yang paling sempurna menurut kita, menurut tolak pikiran kita. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita sering kurang menyadari kita maunya yang terbaik. Namun kadang kita kurang menyadari, kurang melihat diri kita sendiri, kekurangan kita sendiri. Ya, kita pengen yang terbaik, tapi mungkin kita tidak melihat bahwa saya sebenarnya juga punya banyak kekurangan. Mungkin cowok-cowok yang kita idamkan juga mungkin pengen wanita yang lebih dari kita dan sebagainya. Nah, biasanya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, rasa di dalam setiap orang, setiap diri kita, mungkin kita merasa mempunyai sesuatu yang lebih dari orang lain, mempunyai sesuatu yang kita kadang menuntut bahwa kita menginginkan orang lain juga, atau menginginkan hal-hal yang baik yang terjadi, atau mungkin syarat-syarat saya mau berteman dengan si A karena si A seperti ini, karena si A baik, atau mungkin karena si A pintar masak, atau mungkin karena si A mau menemani kemana saja, atau karena si A mau mengajari saya ini dan itu, atau mungkin ada syarat-syarat atau hal-hal yang menguntungkan bagi kita, sehingga mungkin kita mau menerima seseorang karena hal-hal tersebut. Nah, pada saat ini bacaan yang telah kita baca bersama-sama dari kitab Filipi pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11, di sini merupakan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Jemaat di Filipi pada saat itu dalam keadaan yang kurang baik. Pada saat itu jemaat-jemaat di sana sikapnya juga hampir seperti yang tadi disebutkan. Ya, mereka merasa diri saya lebih utama dari orang lain, saya lebih titik-titik dari yang lain, atau mungkin mau berkelompok dengan orang yang kira-kira satu selera atau sama atau dan sebagainya. Dan hal ini memunculkan situasi dan kondisi yang pada akhirnya cenderung ke dalam perpecahan. Oleh karena itu, pada saat itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Filipi melalui firman Tuhan yang diterima oleh Rasul Paulus. Di dalam suratnya dia tuliskan khusus untuk jemaat Filipi, supaya paling tidak hal ini tidak menjadi semakin parah. Nah, firman Tuhan di dalam perikop ini mengingatkan jemaat Filipi untuk setiap orang sebaiknya jangan bersikap seperti itu terus. Firman Tuhan mengingatkan kepada jemaat Filipi untuk masing-masing evaluasi diri atau evadir, masing-masing boleh belajar introspeksi diri, dan juga masing-masing belajar merendahkan hati, belajar saling menerima dan mengasihi satu dengan yang lain. Ibu-ibu yang mengasihi Tuhan Yesus, Tuhan Yesus atau Tuhan Allah sendiri mengajarkan kepada kita. Seperti kita ketahui dalam iman Kristiani, kita mengenal beberapa jenis kasih. Pasti ibu-ibu semuanya masih ingat ya. Salah satunya adalah kasih agape. Agape kalau dibaca dari Wikipedia berasal dari istilah Yunani yang artinya kasih yang tidak mementingkan diri sendiri. Kasih atau cinta yang tanpa batas. Cinta yang tanpa syarat, atau mungkin di dalam istilah bahasa Inggrisnya unconditional love. Nah, sangat indah kasih agape yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Sungguh luar biasa, sungguh hal yang terpuji. Allah mengajarkan kita untuk kita mempunyai kasih seperti itu. Sebagai bukti nyata kasih agape dari Allah kepada kita,
yaitu dengan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus datang ke dunia, lahir ke dunia sebagai juru selamat kita. Tuhan Yesus Kristus menjadi teladan bagi kita semuanya, memberikan contoh yang sangat luar biasa, baik di dalam pelayanannya, baik dalam mengadakan segala mujizatnya untuk seluruh dunia, baik di dalam pengorbanannya di kayu salib untuk menebus dosa kita semua, bahkan sampai dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikannya ke surga, seperti yang beberapa minggu yang lalu kita peringati bersama. Nah, ibu-ibu, kita pun sebagai kaum perempuan, baik dalam status kita sebagai ibu dan status kita mungkin sebagai istri, ataupun dalam pekerjaan dan pelayanan kita pun kembali diingatkan untuk kita senantiasa meneladan kasih Allah. Kasih Allah yang tanpa syarat, kasih Allah yang tanpa membedakan semua orang. Mungkin sangat mudah ya ibu-ibu bagi kita kalau kita mengasihi orang yang mengasihi kita. Ada teman yang menyayangi kita, pasti kita akan balas dengan kita sayang lagi kepada teman kita. Tapi bagaimana kalau orang yang membenci kita, orang yang gak suka ke kita? Kadang apakah kita sudah bisa untuk membalasnya dengan kasih? Atau mungkin kita lebih mudah untuk kita mengasihi, misalnya, aduh, ada orang yang ganteng ya. Mungkin ibu-ibu di sini senang drama Korea kali ya, drakor ya. Kalau lihat di sana, aduh, body-bodinya body six-pack katanya ya, seperti roti sobek katanya, ya cakep. Atau mungkin ada teman-teman di sini ya, pada saat itu orang-orang yang kelihatannya kita lihat pandang enak, segar, atau mungkin kita lihat lebih mampu dari kita, atau mungkin punya jabatan dan sebagainya. Mungkin kita sangat mudah untuk mengasihi orang-orang yang seperti itu, orang-orang yang banyak kelebihan, atau mungkin bahkan orang-orang yang pastinya misalnya mau ngasih banyak kepada kita. Apa-apa kita dikasih, apa-apa kita dikasih, wah senang banget ya. Pasti kita dengan sangat mudah kita mengasihi orang tersebut. Namun bagaimana kita kalau orang tersebut tadi, orang yang kelihatannya dipandang sebelah mata oleh kebanyakan orang, orang yang maaf dalam tanda kutip ada berkebutuhan khusus, atau mungkin orang-orang yang mungkin ada hal-hal yang kelihatannya merupakan hal-hal yang kurang disenangi oleh banyak orang. Atau mungkin kita menganggap orang tersebut bahkan sebagai kayaknya merepotkan, kayaknya sebagai beban kita. Mungkin jangan-jangan nanti kalau saya bergaul dengan dia, pala saya yang rugi, pala saya yang dimintain tolong terus, pala saya yang ini dan itu. Nah, ini tantangan kita semua. Apakah kita bisa memberikan kasih kita yang tanpa syarat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan perasaan yang sama? Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kalau tadi dalam awal renungan saya menyampaikan, mungkin pada saat kita mencari sosok pasangan pujaan hati kita pinginnya dapat yang terbaik. Ya, pada saat itu mungkin Bung Riz masih langsing, atau mungkin dulu Pak Rumopa masih langsing, ya, atau mungkin Pak Gultom dan sebagainya, semuanya wah masih kelihatan lebih muda. Ya, mungkin kumisnya tidak setebal sekarang misalnya, atau mungkin belum ada uban, belum ada rambut putih, belum ada kerut-kerut. Tapi dengan seiringnya waktu ternyata berubah. Tapi ternyata bukan hanya suami kita pun sama ya ibu-ibu ya. Kita pun semakin hari bukan semakin tinggi, tapi semakin lebar. Kita semakin hari mungkin dulu berat badan kita
Ada yang 40 kilo, sekarang mungkin 50, 60, 80 dan sebagainya. Mungkin dulu kita fit, sekarang kita semakin sering pegel-pegel, sering lebih banyak pusing dan sebagainya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dengan seiring berjalannya waktu, syarat-syarat yang ada pun akan berubah. Apakah kasih kita yang dulu masih akan sama sampai sekarang kepada suami kita, ataupun misalnya kepada anak kita? Dulu anak-anak masih kecil, kita anggap sebagai anak-anak yang manis, anak-anak yang nurut, anak-anak yang mudah kita kasih masukan. Namun mungkin sekarang semakin dewasa, anak-anak kita semakin banyak pergaulannya, semakin mempunyai wawasan sendiri, mempunyai komunitas sendiri, akhirnya mungkin agak jauh dari kita. Semakin banyak waktu yang tidak ketemu, atau mungkin semakin banyak kita tidak ngobrol dan sebagainya. Syarat-syarat yang ada, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mungkin akan semakin tidak memenuhi kriteria yang tadi kita sampaikan. Namun, kembali, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan kita semuanya. Apapun yang kita alami pada saat ini, baik pergumulan kita, baik lingkungan kita, baik lingkungan kita di rumah kita sebagai pribadi, kita sebagai seorang istri, kita sebagai seorang ibu, ataupun di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam hubungan kita dengan keluarga besar kita, dengan orang tua, dengan kakak adik, dengan teman-teman kita, dan dimanapun Tuhan tempatkan kita. Banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, namun Tuhan Allah mengajarkan kepada kita untuk kita boleh belajar meneladan seperti apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita diajarkan, diingatkan untuk kita merendahkan hati, merendahkan diri, bukan meninggikan diri. Untuk kita belajar menerima kekurangan orang lain di samping kelebihannya. Untuk kita boleh belajar mengasihi satu sama lain tanpa syarat dan tanpa membeda-bedakan. Inilah ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita yakin dan percaya, dengan kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan, dengan memohon pertolongan Tuhan, kita yang mungkin kadang egois, kita yang mungkin kadang manja, sebagai wanita kita inginnya diperhatikan, sebagai wanita kita inginnya mungkin hanya mau terima yang menyenangkan saja. Ini itu, mungkin kita hari ini lebih diingatkan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Kita boleh sama-sama untuk kita semakin hari kita belajar semakin mengurangi hal-hal yang mungkin menjadikan egois kita lebih tinggi, menjadikan tinggi hati atau kesombongan kita. Namun kita boleh belajar untuk kita merendahkan diri, sehingga kita semakin banyak teman, semakin kita banyak saudara, dan juga semakin banyak tentunya berkat-berkat yang mengalir dimanapun Tuhan akan berikan kepada kita. Karena kalau kita mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, maka semuanya pasti akan menjadi lebih sukacita. Semuanya akan merasakan kasih Tuhan melalui kehadiran kita. Haleluya, Tuhan memberkati. Sebagai respon dan syukur kita atas firman yang telah tertabur pada sore hari ini, marilah ibu-ibu kita mempersembahkan persembahan kita kepada Tuhan. Marilah kita berikan yang terbaik kepada Tuhan atas berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Dan bagi ibu-ibu yang berkerinduan untuk mendukung pelayanan kaum perempuan GKP Sadang, dapat menitipkan persembahannya kepada pengurus KPP ataupun dapat memberikannya pada hari Minggu dengan amplop tertulis persembahan untuk KPP dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia.
persembahan pada saat ini akan diiringi dengan pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Sebagai ungkapan syukur yang telah kita kumpulkan tadi, mari ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, kita naikkan doa persembahan sekaligus doa syafaat dan doa penutup dengan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang maha baik, kami bersyukur karena sampai dengan penghujung ibadah kaum perempuan pada sore hari ini, Tuhan berkenan memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Ya Bapa, kami mohon kekuatan-Mu, kami kiranya dikuatkan dan dimampukan untuk kami boleh belajar dari firman-Mu pada sore hari ini, untuk kami belajar merendahkan hati kami, untuk kami boleh belajar mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, mengasihi tanpa syarat, mengasihi tanpa kami melihat kekurangan-kekurangan orang lain. Ya Bapa, ajarkanlah kami mengasihi Engkau dengan tulus hati. Ajarkanlah kami mengasihi suami kami juga dengan menerima dia apa adanya, dari mulai masa mudanya sampai dengan saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya Tuhan, sampai Engkau berikan kami berdampingan bersama suami kami. Ajarkanlah Tuhan kami juga boleh mengasihi anak-anak kami dengan segala keberadaannya, baik dalam kelebihan maupun kekurangannya. Ajarkanlah kami mengasihi orang tua kami, kakak adik kami, teman-teman kami, dan bahkan sesama kami dimanapun berada dengan setulusnya, seperti Engkau mengajarkan dan meneladankan kepada kami. Terima kasih Tuhan atas berkat firman pada sore hari ini. Ya Bapa, kami juga boleh berdoa Tuhan untuk semua pelayanan yang ada di GKP Jemaat Sadang ini. Kami serahkan Bapak Pendeta beserta majelis, komisi, PPJ, bahkan sampai dengan koster dan seluruh jemaat-Mu dimanapun berada. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh berikan kemampuan kami untuk kami bisa belajar melayani satu dengan yang lainnya dengan kasih agape dari Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk kepengurusan Komisi Perempuan Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami serahkan Ibu Koordinator, kami serahkan semua pengurus yang ada. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh berikan kekuatan untuk menjalankan semua program ke depannya Tuhan, demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan untuk rekan-rekan kami yang sedang sakit. Kami serahkan Ibu Jen Sahetapi, kami serahkan Ibu Christine Weno,
kami serahkan Ibu Yulita, kami serahkan Tuhan untuk ibu-ibu yang lain yang tidak dapat kami sebutkan pada sore hari ini satu persatu. Kami yakin dan percaya Tuhan boleh berikan kesembuhan. Kami serahkan Tuhan untuk persembahan yang telah kami himpun. Kuduskanlah persembahan ini. Kiranya setiap tangan yang memberikan dengan tulus hati ini juga boleh menjadi berkat. Baik berkat bagi pelayananmu, berkat bagi keluarga, dan berkat bagi semua yang hadir pada saat ini. Kami serahkan Tuhan ibadah ini, kami tutup ibadah ini dengan syukur kami. Dan kiranya Tuhan boleh sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebagai pujian penutup, mari kita pujikan Bapa terima kasih.